There's not much to do when all I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Hatminingsih, PGSDA semester 4, ingin memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan kurikulum, di mana soalnya yang pertama adalah jelaskan makna dan definisi dari kurikulum jika ditinjau dari definisi operasionalnya. Ya, dalam dunia pendidikan, kurikulum menjadi hal yang sangat penting karena tanpa adanya kurikulum yang tepat, peserta didik tidak akan bisa mencapai target pembelajaran yang sesuai. Jadi, makna dan definisi kurikulum dari definisi operasionalnya adalah sekumpulan rencana, tujuan, dan materi yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar agar bisa mencapai target dan tujuan pembelajarannya dengan baik. Kemudian soal yang nomor 2 adalah apa saja yang menjadi pertimbangan dalam merancang dan mengembangkan sebuah kurikulum. Yang pertama, agar kurikulum tersusun dengan baik dan sesuai dengan harapan dan tujuan pendidikan, maka di sini ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Nah, yang pertama adalah faktor peserta didik. Menurut teori psikologi, setiap siswa mempunyai siklus perkembangan sendiri-sendiri. Karena itulah dalam penyusunan dan mengembangkan sebuah kurikulum perlu diperhatikan faktor dari psikologi peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua adalah faktor materi pelajaran. Jadi di sini materi dari sebuah kurikulum tersebut harus mengikuti perkembangan zaman agar kurikulum sekolah dapat memenuhi kebutuhan dari peserta didik. Yang ketiga adalah faktor pendidik atau guru. Baik atau tidaknya pelaksanaan tugas dari seorang guru akan sangat menentukan keberhasilan dari pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, faktor guru ini tidak bisa diabaikan dalam merancang dan mengembangkan sebuah kurikulum. Kemudian, faktor yang keempat adalah faktor pendekatan dan cara mendidik. Karena kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan guru untuk mencapai tujuan pendidikan, maka dalam merancang dan mengembangkan kurikulum juga harus menyesuaikan dengan pendekatan dan cara mendidik. Kemudian soal nomor 3 adalah sebut dan jelaskan apa saja peran stakeholder dalam menentukan arah pengembangan kurikulum. Dalam dunia pendidikan itu terdiri dari dua stakeholder, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Nah, stakeholder internal ini terdiri dari kepala sekolah, guru, staf administrasi sekolah, siswa, dan orang tua siswa. Sementara stakeholder yang eksternal itu terdiri dari kelompok atau organisasi di luar sekolah seperti pemerintah, lembaga kursus, dan pelatihan. Yang menentukan arah dalam pengembangan kurikulum ini adalah stakeholder internal, seperti kepala sekolah, guru, dan staf kependidikan lainnya. Dalam hal ini, secara bersama-sama mempunyai peranan penting dalam mengembangkan kurikulum sekolah. Kepala sekolah merupakan tokoh kunci dalam manajemen sekolah. Nah, dalam pengembangan kurikulum, kepala sekolah berperan sebagai inovator dan fasilitator untuk mengkoordinasikan pengembangan kurikulum tersebut. Kemudian, sedangkan guru di sini merupakan tokoh sentral yang mengetahui bagaimana keadaan peserta didiknya. Di sini, guru berperan sebagai pemberi pertimbangan dan sebagai pelaksana pengembangan kurikulum itu sendiri. Dalam hal ini, guru itu nantinya akan menjabarkan pengembangan kurikulum tersebut menjadi bentuk program yang lebih rinci, seperti silabus dan RPP. Kemudian yang soal nomor 4, jika dalam kurikulum terdapat mispersepsi, langkah apa saja yang akan dilakukan? Jelaskan. Nah, di sini mispersepsi itu adalah salah tanggap ya, salah penerimaan. Nah, jika terjadi mispersepsi dalam kurikulum, maka salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengevaluasi kembali di mana letak salahnya, di mana letak kurangnya, kemudian juga hal apakah yang menyebabkan sehingga terjadinya mispersepsi tersebut. Nah, dengan mengevaluasi kita bisa mengetahui apa penyebab dari mispersepsi tersebut dan kita bisa mencari solusinya. Kemudian soal yang terakhir adalah
Jelaskan minimal satu strategi pengembangan kurikulum yang Anda ketahui lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya. Strategi atau model pengembangan kurikulum yang saya ketahui adalah model grassroots atau yang biasa disebut dengan model akar rumput atau bottom up. Model grassroots ini dikembangkan oleh Smith, Stanley, dan Shores pada tahun 1957. Model pengembangan grassroots ini adalah kebalikan dari model administratif, yaitu proses pengembangan kurikulum ini dimulai dari bawah lalu kemudian baru ke atas, yaitu diawali dari gagasan dan ide-ide dari tim pengajar seperti guru, dosen, dan staf kependidikan profesional lainnya. Dalam metode ini, grassroots dikembangkan dengan cara demokratis. Kenapa? Karena tenaga pengajar dalam dunia pendidikan ini berdiskusi terlebih dahulu mengenai kekurangan dan masalah-masalah apa saja yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Nah, kemudian barulah dikembangkan menjadi sebuah kurikulum yang tentunya nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, sehingga kemudian setelah menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, barulah kita bisa juga melakukan perbaikan-perbaikan dari kekurangan atau masalah-masalah yang ada, dimulai dari masalah yang terkecil hingga masalah yang lebih besar. Nah, kemudian kelebihan dari model grassroots ini adalah yang pertama disusun oleh guru sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya. Yang kedua adalah meningkatkan kompetensi guru jika terlaksana dengan baik. Yang ketiga adalah sesuai dengan tingkat dan kemampuan sekolah. Dan yang keempat adalah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat setempat. Sementara kekurangannya adalah yang pertama, belum adanya kesiapan dari semua sekolah yang mampu untuk menyusun kurikulumnya sendiri. Yang kedua, tidak adanya keseragaman untuk situasi yang membutuhkan keseragaman. Dan yang ketiga, tidak ada standar penilaian yang sama. Dan yang keempat, adanya kesulitan bila terjadi perpindahan siswa ke sekolah atau wilayah lain. Demikian video untuk memenuhi tugas dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.